Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dhurriyyatihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi Summa ila hadrati anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin lahumul Fatihah. A'udzu billahi ثم إلى حضرة غوث هذا الزمان وعنه وسائر أولياء الله رضي الله تعالى وصل إلى شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة شيخنا المشايخنا سيد محمد شيخ وأهله وتمنهوري وحبيب عبد الله يا حمد بشير Mbah Ma'ruf Majid Kedung. Oke, Hajatullah Majid Kedung. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma ila hadrati sahibul kitab al-hadis Abu Nabawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terusane hadis kang nomor 156. Hadis kang dimulai huruf dzal. Az-zahabu wal hariru khillun li innasi ummati wa haramun ala dzukuriha. Rawahu at-Tabrani an Abi Zaidin. Kanjeng Nabi dawuh hartosipun az-zahabu emas wal hariru lan perak ya. Lan apa? Sutra kok perak ya. Wal hariru sutra. Khilun ya, iku halal ya. Iku halal dienggo marang umat ingsun jadi Kanjeng Nabi. Kang wadon lan haram tumrate marang umat ingsun kang lanang. Jadi memang iki hadis nyeritakno bahwa hukum memakai emas dan sutra itu halal bagi kaum perempuan dan haram bagi kaum laki-laki. Kalau emas sedikit saja itu haram. Terus kanggo lanang ya. Mau titik ono unsur emas sedikit aja enggak boleh ya. Enggak boleh. Kalau sutra ini macam-macam, ada yang gini. Kalau sutra itu tidak dominan, itu tidak apa-apa. Sekedar hiasan sendiri itu tidak apa-apa. Tapi kalau emas sedikit saja haram, ya, dipakai untuk pakaiannya atau apapun lah, ya. Emas dipakai untuk perhiasan laki-laki itu hukumnya haram. Gitu. Tapi emas dan perak itu kalau perak halal ya. Kalau perak dipakai untuk laki-laki halal, makanya nggak disebutnya ya. Nah, makanya nggak disebut. Kalau perak hukumnya halal. Lek emas haram dipakai untuk perhiasan laki-laki. Nah, kalau untuk sutra ini kalau dominan sekali sutra kabeh bagian, apalagi sarung full sutra tidak boleh. Tidak boleh. Tapi perempuan halal saya sampaikan. Tapi kalau itu tidak dominan, jumlahnya tidak dominan, apalagi cuma sekedar selirit hiasan saja, itu tidak apa-apa, boleh. Tapi anak-anak nggak usah pakai. Nah, berdasarkan hadis ini kita tidak perlu dalam artian penyebabnya jadi tidak penting. Kalau kita orang iman yakin Kanjeng Nabi Gusti Allah dawuh ini mesti benar, kita jalani. Tapi ya berdasarkan kemajuan zaman
Orang itu ya, para ilmuwan juga banyak yang neliti. Ternyata kandungan emas itu kalau dipakai untuk laki-laki akan menimbulkan kanker kulit, ya udah. Dan sel-sel hormon itu tidak bagus, akan berkurang. Tapi tidak dipakai perempuan itu hormon kecantikannya semakin meningkat malah apinya. Nah ini betul menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang difirmankan oleh Allah itu benar. Masuk akal. Tapi dipikir kanggo nek wong iman mesti pas ae Gusti Allah sing gawe urip, Kanjeng Nabi utusannya Gusti Allah. Gak mungkin salah. Kalau kita kan enggak usah perlu kita meneliti lebih dalam, cukup dengan penuh keyakinan saja kita sudah yakin. Tapi ya tetap inilah kuasanya Allah, para ilmuwan juga diberikan kemampuan dalam artian termasuk kasih sayang Gusti Allah nang awake dhewe untuk menambah semakin meningkatkan keyakinan kita terhadap aturan-aturan Gusti Allah, bahwa aturan-aturan itu terbukti. Contohnya itu adalah emas, ya, terbukti. Akhirnya para ilmuwan, hasil dari penelitiannya memang kandungan emas tidak baik untuk dipakai oleh laki-laki. Ada sel yang tidak cocok atau hormon yang tidak akan rusak. Katanya ya supaya kanker kulit kalau tidak salah ya. Kulitnya itu akan rusak. Wong wedok pakai justru tambah bagus. Nah, ini harus dipahami. Wis. Nomor 157. Kanjeng Nabi dawuh zarwatul imani arba'u khilalin. Luhure atau kemuliaan iman itu ada 4 pekerti. Ini wong, saya yakin kita kabeh ada iman toh ya. Jadi kita itu yakin kabeh yakin Gusti Allah. Tapi kapasitas rasa, keyakinan dan semuanya tergantung personal masing-masing. Terus kemudian iman itu juga akan menjadi lebih tampak mulia. Orang yang beriman, wong iman itu tampak luhur, tampak mulia, atau dalam artian lebih berbobot nilai imannya. Iku lek gelem ngamalne 4 pekerti ini. Yang pertama, waridho bil qadri. Satu. Ridho marang takdiri Gusti Allah. Lego-lego, ya. Gak protes babar blas, wis lego aku lilo aku dadi sapa? Dadi aku iku seneng. Ya, gak kare protes, madak-madakno karo kon karo kene, aku wis ridho. Ini iki lek ngene imannya berarti berbobot, ya, berkualitas. Terus yang kedua, yang pertama tadi sabrul hukmi. Pak sisik karo sadurunge mang. Sabrul hukmi. Sabar nindakake marang hukume Gusti Allah. Iki penting sih. Pertama iki mang kleru mang saya. Berarti sing nomor 1 sabrul hukmi. Sabar menjalankan hukum-hukumnya aturane Gusti Allah. Abot ya, abot. Jadi ini kesabaran kita, sabar itu tetap didereki. Maksud misalnya contoh, kita tahu aturan-aturan Gusti Allah, iki halal, iki haram. Senajan kepingin pas tak empat aja sampai ini namanya sabar kita mengikuti hukumnya Allah. Iki haram Gusti Allah. Contoh lagi, iki aturan ini dilarang. Kita harus di bulan Ramadan ini kudu poso, maksud senajan mangan iku enak tak empeti. Nah, itu termasuk bagian dari kita sabar menjalani hukumnya Allah. Sing halal ya dipakai, tidak apa-apa. Yang haram tinggalkan. Itu jenenge wong sing sabar marang hukumnya Gusti Allah. Senajan berontak hati nafsu kita wis seneng sesuatu hal yang sing enak-enak dan lain sebagainya. Yang jelas memang koyok lagu Roma Irama kan jelas ya. Kenapa yang enak-enak itu dilarang jelas. Berarti kita harus sabar untuk menghadapi itu. Nah, ini menunjukkan bahwa imannya itu berbobot. Nyatanya kita memang gini. Pak ada gak? Nyatanya iman yang gak berbobot ada gak? Ya ada. Gak berbobot yang ini ya percaya betul percaya. Agamanya apa? Ya Islam. Nabi ini yakin kan Nabi Muhammad itu Nabi utusan Allah. Ya yakin. Tapi dia dalam menghadapi hukum Allah nggak sabar. Haram diterjang, ya udah haram diterjang. Perintah-perintah nggak dijalankan, hal yang dilarang ya diterjang. Kan banyak ya. Tapi dia labelnya iman, yang percaya sama Gusti Allah ya.
percaya. Tapi kan tidak berbobot. Tidak ada isinya. Dua tadi saya sampaikan, yang kedua ridho bil qadri. Ya, tadi saya sampaikan. Dua itu ridho terhadap takdir Gusti Allah. Baik takdir yang mu'alaq atau mubrom. Takdir itu loro ya. Takdir itu ada dua, takdir yang mu'alaq dan takdir yang mubrom. Takdir yang mu'alaq itu takdir ketentuan Gusti Allah yang di dalam artian Allah memberikan kesandaran pada kita. Memberikan apa? Ketergantungan pada usaha kita. Paham ya? Kayak nyambut gawe. Bekerja itu kalau orang malas bekerja ya kata oleh duit kan ya udah. Tapi dalam bekerja rajin dia dapat Allah memutuskan. Dikasih rezeki. Namanya itu takdirmu mu'alaq. Dari mubrom nggak bisa untuk kelahiran kita, kematian kita, jodoh kita itu melok mubrom lah ya. Jadi sono ketentuannya, tidak usah dibingungkan. Sudah ada ketentuannya, Allah sudah menentukan hal itu. Nah, ngomong-ngomong masalah takdir ini, kita kudu ridho. Kudu itu walaupun takdir sifatnya mu'alaq, misalnya sama sudah bekerja keras kok hasilnya kok nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan nggak cocok, ya kita terima. Nah ini jenenge ridho bil qadri, ridho marang terhadap ridhone Gusti Allah. Kudu ridho ya, kudu ridho. Tapi saya sampaikan tadi, saya cerita rotok dalil takdir mu'alaq tadi, bahwa ketentuannya itu tergantung, misalnya kata rezeki ya, orang kata ada duit, ada rezeki, itu berarti dia itu harus berikhtiar dulu, baru Allah menentukan kadar ikhtiar kamu dan diberi rezeki, kan gitu ya. Nah ini takdir mu'alaq. Tapi nyatanya gini, perlu saya sampaikan, lek ndere ilmu, saya pernah ngaji dulu waktu ngaji hikam di Yai Imron Jamil dulu menyampaikan, ketika beliau menyampaikan masalah rezeki ini nih, sakjane ku sak paket, paham ya. Kan karena ilmu hikam ini ilmu tasawuf, belajar nilai ketauhidan yang disampaikan oleh beliau. Kalau dipandang dari segi nilai tauhid, memang ya antara rezeki dan ikhtiar itu satu paket. Karena kalau bicara tauhid itu kan sudah la haula wala quwata illa billah, betul. Sudah betul-betul kita itu manusia itu wis apa jare Gusti Allah, kabeh sing nentokne Gusti Allah betul-betul hak. Karena ilmu keyakinan rohani dalam ya. Memang harus gitu. Nah, jadi beliau itu menyampaikan gini. Lek rezeki lho, misalnya gini, sing nakdirne kamu kerja pun juga Allah, paham ya? Nah, jadi ciri-ciri ini Gusti Allah kate maringi rezeki mesti kamu akan dibuat bekerja, paham? Ciri-cirinya kamu itu akan mendapatkan ilmu, mesti Allah akan menakdirkan kamu untuk mencari ilmu, paham ya? Dan memang kita ya kan wa ma khalaqakum bima ta'malun ya, Gusti Allah wis gawe awake kelawan kelakuannya. Ini sedikit saya bicara takdir. Jadi kita memandang secara pakai versi dari wong ahli tauhid. Tasawuf beliau itu seperti itu. Ketika beliau menjelaskan itu, ya sebenarnya sak paket. Misalnya wong jane wis wayahe kate rabi lho. Moro gila semangat mencari jodoh iku semangat. Tinggi ikhtiarnya kuat. Menurut ketemu jodoh. Jadi kayak wis takdir itu itu sudah tertata sekali, kayak ini satu paket. Jadi seolah-olah ini, jadi ikhtiar kelawan rezeki kabeh kersane Gusti, ya kersane Gusti tenan. Nyatane kita nek gak dikersakno ikhtiar, makanya sekali sampaikan enggak ada yang kita sombongkan. Wah ini hasil kerja keras saya, kan kerja keras ya dikerjakne Gusti Allah nyatane ya ora. Kamu dikira rasa-rasan kering ya ora tambut gawe, ya ora. Nah, makanya ini itu ilmu nilai tauhid itu ya perlu kita tanamkan terus. Ya. Karena intinya ya di situ. Jadi kita itu alhamdulillah oke nyambut gawe. Alhamdulillah dibaringi rezeki. Wis nek ngono tok akhire ade gak ada apa-apa mek alhamdulillah duwe rasa apik, duwe keinginan moro bisa kepengin ngene tandangi sepenting apik mek nyaringi ade dengan akal kita dan keilmuan yang kita pahami kutok. Yes ngono lah wae hidup itu yes. Serba-serba ya apa ya. Jadi ngomong syariat ini, ngomong hakikat ini wis dilakoni kabeh bismillah. Yang penting kita ndak nabrak aturan Gusti Allah wis ya.
Itu ilmunya. Terus yang berikutnya wal ikhlasu li tawakkul. Ikhlas marang pengandele. Ikhlas terhadap tawakalnya. Berarti bertawakal tapi dengan penuh keikhlasan. Paham ya? Bertawakal penuh dengan keikhlasan. Itu level itu. Wong tawakal tok wis dhuwur ya. Wong tawakal kan wis betul-betul memasrahkan diri. Apa dalam artian wis betul-betul kita ini yakin betul wis apa jari Gusti Allah tenan. Tai ai bimakna jari Kanjeng Nabi tawakal itu bimakna bukan gitu. Tawakal itu bimakna bukan masrahkan tanpa usaha, tidak, tapi penuh dengan kita berikhtiar, tapi penuh dengan kepasrahan. Nah, kalau ini saya mengikuti orang-orang ahli tasawuf memaknai al-ikhlasu li taqwa. Jadi tak artikan agak dalam dikit ya, tak rodok jero dikit. Jadi wis pasrah marang Gusti Allah, tapi dilakoni kelawan ikhlas. Ikhlas itu tulus, murni, tidak ada sedikit pun campuran, hanya Allah. Berarti kesimpulannya bro, aku tawakal pasrah Gusti Allah, tapi aku ditawakal no Gusti Allah. Seperti saya contohkan awal tadi. Paham ya? Berarti nglakoni tawakal tapi enggak rumangsa tawakal ing jerone tawakal. Oh ngono lho ya. Berarti ikhlas ditawakal itu. Iku jenenge lillah, billah ya. Billah yang menunggu hakikinya. Tapi ya sebagian orang tidak paham sampai sedalam itu, mungkin ya sekedar ini saya sampaikan betul, saya nompo paham ya, alhamdulillah. Jadi paham ya, menjalankan ketawakalan pasrah tapi tetap tidak rumangsa iso tawakal, sehingga tawakal Gusti Allah. Jadi tawakal ing ikhlas ing jerone tawakal. Paham ya? Tarkul is kayak ikhlas, tarkul ikhlas bil ikhlas. Ikhlas meninggalkan ikhlas bil ikhlas, dengan ikhlas, di dalam ikhlas. Kan gitu ya. Ikhlas bil ikhlas, tarkul ikhlas. Ikhlas bil ikhlas, tarkul ikhlas bil ikhlas. Itu gampang, ikhlas ninggalno ikhlas di dalam menjalankan ikhlas. Berarti ikhlas lillahi ta'ala, tapi enggak rumangsa awake iki iso nglakoni ikhlas kan diikhlaskan oleh Allah. Paham? Sehingga ikhlas di Gusti. Nah, iki nilai kedalamannya. Itu penting. Iku jenenge latihan ya Allah. Makanya semua ada ini alhamdulillah. Iso alhamdulillah Gusti Allah sampai akhirnya kita itu akan habis la maujuda illallah, betul. La haula wala quwata illa billah, la maujuda illallah. Wis tak dalamkan sekali seperti itu. Bisa dipahami ya. Nek gak paham ya wis ya gak apa-apa. Jadi ini ilmu yang ruwet, yang perlu jembare hati, jembare akal ya. Terus berikutnya wal istislamu li rabbi, yaitu pasrah marang pangeran niki ya. Ini makanya wong Islam kan, kata istislam itu juga satu rumpun kata dengan kata-kata Islam. Makanya ada sebagian yang memaknai bahwa agama Islam itu agama yang pasrah kepada Allah. Berarti wong kurung diarani Islam lek durung dhek iso masrahkan dirinya terhadap Allah. Lek wis pasrah berarti apapun yang kita lakukan harus sesuai terhadap aturan-aturan Gusti Allah. Kurung iso diarani orang yang pasrah sebelum dia menjalankan semua yang diperintah oleh Allah, semua yang dilarang Allah ditinggalkan. Juga berarti iso dikatakan dia belum dikatakan Islam lek kurung ya iku mang dilakoni kabeh. Baik secara zahir maupun secara batin. Tapi menunggu teori yang saya sampaikan sejak awal tadi itu tidak gampang dilakukan. Banyak orang paham teori tentang itu. Ya mek mung cerita tok, rasane ora ndu. Masih ada kebanggaan. Ada rasa-rasa lebih hebat. Something tidak. Kita harus belajar. Terus belajar, terus pasrah, terus bismillah, terus pasrah. La haula wala quwata illa billah. Itu belajar terus ya. Hadis yang berikutnya yang nomor 158. Zikrullahi ya. Allahu
Zikrullahi syifaa'ul qulubi rawahu Aidalamasi. Artosipun Kanjeng Nabi dawuh zikir ing Gusti Allah iku dadi tambane ati wis. Kita juga pernah dengar dalil badan fisik kita itu juga punya obat atau punya gizi bahasanya ya, atau punya makanan. Tidak ada panganan ini panganan sing kita makan. Adapun makanannya hati kita adalah zikir. Nah ini bisa dimaknai syifa atau obat. Nah itu hadis yang lain kan arahnya hampir sama ya. Adanya sama itu bahwa zikir ini adalah makanan dari rohani kita. Tapi di sini zikir itu adalah obat bagi hati kita. Jadi hati-hati dek sindui hati kok sumpekan, hati kok gampang nggak tenang. Sajane obatnya ya zikir. Zikir. Belajar mengingat Allah. Termasuk majelis taklim ini ya, makanya saya sampaikan. Majelis taklim kompleks ya. Makanya salah satu istimewa majelis taklim dari berbagai majelis. Makanya ketika saya sampaikan majelis zikir dan majelis taklim itu mesti tetap bagusan majelis taklim. Karena lebih kompleks. Majelis zikir misalnya contoh, sama kumpulan jamaah tahlil misalnya, ini tidak meremehkan, tetap bagus ya. Kumpulan jamaah tahlil yang paling intinya adalah mengingat pada Allah, zikrullah. Tapi majelis taklim eling Gusti Allah nambah ilmu. Dua hal yang kita lakukan. Betul enggak? Ini satu dengan ini. Saya yakin mlebu ini aku gak tahu bahasa liyane eling Gusti Allah ning Kanjeng Nabi ya. Jadi kita ingat pada Allah aturan Gusti Allah. Tapi kita juga tambah ilmu. Tapi kita rata-rata di masyarakat kita di samping ada kegiatan majelis taklim ya majelis zikir mesti ya. Tapi tetap majelis taklim itu insyaallah luwih. Ya lebih fadilahnya lebih banyak daripada majelis zikir. Masih sampaikan kulo lah. Balik meneh nangki ya. Kadang-kadang di fenomena kehidupan kita, hati sumpek, pikiran susah, kok malah kita refreshing dohir, paham? Ya gak marai susah, gak marai tenang. Hati yang susah, sumpek itu sajane obatnya zikir. Mengingat kepada Allah. Semakin kita mengingat pada Allah, mau paham baik Gusti Allah, akhirnya paham baik uripe awake dhewe, alah ngene iki mung gaenane Gusti Allah. Ini nemok nih bahwa hakikinya kita itu paham tentang ketakdiran Gusti. Zikir ini, makanya ya zikir ya susah zikir aja, ambil wudu, ambil tasbih, ngiling marang Gusti Allah. Ini jarang ya, jarang. Tidak gampang tapi kita sumpah akhirnya kita cari hiburan yang sifatnya menghibur zahir. Tiga ini ske tulin kerono akhirnya ya justru nggak nemu solusi. Nek kita kira jelas solusi akan nemu. Kan ayatnya jelas ya, Barang siapa beriman, bertakwa kepada Allah, barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan memunculkan atau ide-ide atau permasalahan-permasalahan kita kan jelas. Barang siapa bertawakal pasrah Gusti Allah bakal Gusti Allah. Itu termasuk zikir ini kan kita belajar untuk masalahkan ngeling marang Gusti Allah, Gusti Allah la ilaha illallah astagfirullah. Terus baca sholawat Allahumma sholli ala Allah, baca sholawat Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid terus sumpah ngono ae wis kayak baca zikir dengan keyakinan ini ya. Gusti tidak meretak. Nah, Gusti Allah enggak iso sih karena kita sudah menjalankan ketawakalan kita pada Allah. Nek dikit sok gitu deh. Paling oleh tenang pikire gak nemu solusi. Salah satunya ya Pak, lek ono wong sumpah kok dolen nang para ulama para kiai itu dalilnya di mana? Lah iki ngene. Dalil mudune ngene, dalil mudune cara sinkron mudune ngene. Wong itu kan ngene to. Ndak iso kan dalilnya ngene, barang siapa mencintai ulama padha karo seneng karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing dawuh man ahabbal ulama faqad ahabba man zarul ulama faqad zarani. Kan urute ngono.
Barang siapa berkunjung mencintai ulama, iku padha karo cinta aku, jadi Kanjeng Nabi. Paham ya? Barang siapa cinta Rasulullah, maka barang ma'an ahabani faqad ahaballah. Man zarani faqad zarallah. Man ata'ani faqad ata'am. Barang siapa taat pada saya, maka taat pada Allah. Ini kan semuanya korelasi. Nah, kesimpulan gimana? Nah, kamu nyedek para ulama, jajan. Kira-kira ulama itu akan mengajak kamu iling Gusti Allah enggak? Ya mestinya, ya udah. Ini tetap akan pada satu lingkup, tetap zikrullah. Paham ya? Sumpah kok kula malah kentuling ini salah satu media. Kula badhe wiritane aras-arasen, ya udah. Apa tuh ya? Kudune wis mayu nang Pak Yai ngono. Nah, ini salah satu solusi. Memang itu ya bagian dari ajaran Islam. Tulinang ulama itu juga bagian dari ajaran Islam. Karena dengan banyak kamu gandeng be para ulama, para kiai, dengan kita itu sering gandeng para ulama. Sesati kita ayem miring marang Gusti Allah. Ya jadi wis kon kumpul Pak Yai. Sing kok eling-eling dosamu mau kepengin ibadah ora. Pastinya ya. Enggak mungkin kon bareng Pak Yai mau eling dugem eling sembarang kali ora mungkin. Nah iki jenenge klep. Ini salah satu. Paham ya? Wis. Ku cara pengembangan dari ini. Wis. Sekarang hadis yang berikutnya hadis harfuz za'i. Hadis kang diawali huruf za. Hadis kang nomor 1 song. Ar-rasi wal murtashi finnari. Rawahu at-Tabrani. An Abdillah bin Umar. Jadi artine iki hadis Kanjeng Nabi dawuh wong weh. Apa ini? Weh. Apa rasi itu? Ruswah itu apa ini? Suap. Wong kang wei suap. Ambek murtasi wong kang nampa suap iku finnari di dalam neraka. Wong sing nyuap ambek sing disuap padha-padha mlebu neraka. Wong sing disuap wis konteks suap. Konteks suap itu gini. Yang paling sangat tepat sekali, gak ganti kontroversi gini. Ada orang jahat. Dia masuk dalam sebuah ranah pengadilan. Itu contoh spesifik. Hakim itu disuap supaya meringankan hukuman, bahkan menghilangkan hukuman. Jelas ya? Ini suap yang jelas. Guys, sing wae suap ambek sing nampa suap. Jelas-jelas iku mlebu neraka. Jelas toh? Pengembangan suap macam Pak, kalau dalam pilkada, kampanye dan lain sebagainya, pemilihan umum itu kan ada pilih itu was macam-macam lah itu ya, macam-macam kontroversinya dalam hukum itu macam-macam. Ada sebagian yang disampaikan, contoh misal yang disampaikan oleh Gus Baak dulu menyatakan ini ya, ini bukan berarti menghalalkan cara, perlu itu saya pahamkan, betul memang gitu. Jadi beliau menyampaikan kan gini. Misal musuhi wong rusak, jahat betul. Lek dipimpin wong iki, jelas keadaannya akan semakin kacau. Terus dia itu menggunakan money politik, uang kon milih cek supaya milih dhek karena dhek jelas track recordnya jelek, tadi wong gelem milih gara-gara duit. Ana wong apik, wah iki lek gak digeti ya sing iso-iso kabeh, sing dadi sing ini boleh kita lakukan dalam artian pemberian uang dengan niat untuk membeli kebenaran. Karena lek sing apik mah enggak dibandani supaya untuk orang-orang itu milih, karena ya lah ini terjadi menjadi boleh ya karena faktor masyarakatnya wis mulai rusak. Terus Pak jelas lek diatakoni lek jelas kualitas pemimpin yang tidak pernah melakukan itu dan terpilih tadi itu jelas lebih baik daripada yang seperti ini. Jelas itu cara-cara hukum loh ya, tapi karena kualitas zaman masyarakatnya ya ngono loh ya bro, betul enggak? Nah masyarakat kita loh lek milih lek gak ada duit juga tidak milih. Makanya saya pernah sempat berstatus ya bro, sempat berstatus pemimpin yang baik itu dikarenakan rakyatnya baik. Masuk itu.
Ini memang ya itu nas, itu dalilnya ada, Qurannya ada, hadis Qurannya juga ada. Berarti pemimpin yang dolim itu disebabkan rakyatnya dolim. Terus nyatanya kabeh jujur kabeh. Mungkin tidak ada yang istilah bujur kabeh terus sadurunge pemilihan kita milih secara objektif, milih wong sing manitiai pemilihan. Mulai jujur, sing milih mak rakyat kabeh to. Wis jujur. Ayo lek kabeh rakyat jujur wis dadi kabeh. Dadi pemilihan jujur. Apa dalam artian panitia yang jujur, mulai dari pusat sampai bawah jujur. Karena yang milih rakyat. Betul toh? Rakyatnya jujur. Terus otomatis akan berkelangsungan pemilihan juga jujur. Ono sing kate riswah, gak boleh tangkap del gak situ. Supaya calonnya murni-murnian, senang-senang. Ya, mesti. Makanya saya menyatakan kualitas pemimpin yang zalim itu karena masyarakatnya zalim. Makanya adik kudu belajar. Makanya Cak Nun nek ngurui, ayo bangun dari diri kita untuk baik. Maka nanti kita akan diturunkan oleh Allah pemimpin yang baik saja. Nih yo kata Cak Nun bahasa mungkin kalau kita bahasanya kita melatih semuanya lek rakyat itu dadi wong apik kabeh pasanan Gusti Allah nglakoni sing temen jujur, insyaallah Gusti Allah bakal mengganti pemimpin Indonesia sing apik kabeh. Itu pasti. Logis sekali cara dari alur saya sampaikan tadi. Iya benar. Penting saya sampaikan. Penting. Nah ini terus kita bicara kembali lagi, tetap ya saya sampaikan ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap di dalam neraka. Ya banyak konteks lah. Suap mensuap itu banyak konteks. Termasuk contoh tadi wis jelas-jelasan banyak acara ketika di pengadilan lah ya. Murah akhirnya hakimnya memutuskan dia tidak bersalah, jelas-jelas salah. Karena wis dibayar. Lah itu jelas itu suap yang hak itu seperti itu ya. Hak suap. Pengembangan suap ya macam-macam. Wis. Hadis situ. Hadis kang nomor 100 memang 59 dari Swidan. Raddus salamil muslimi alal muslimi shadaqah. Rawahu Abu Syekh an Abi Hurairah. Jawab salame wong Islam tumrap ing ngatasi wong Islam iku sedekah. Berarti jawab salam itu adalah sedekah. Enak toh ya. Makanya aku sering menyampaikan bahwa Gusti Allah itu sangat luar biasa kasih sayangnya pada kita. Cintane marang awake dhewe iku gedene pol. Tak baleni meneh. Gusti Allah itu cinta marang seluruh alam semesta termasuk kita umat manusia itu cintane luar biasa. Jadi ndak pingin hambane kabeh iku ben balik tidak pada tempatnya. Tempat di mana awal nenek moyang kita diciptakan, yaitu nambah Nabi Adam. Jadi pingin balekno cucu-cucu Adam baik kita semuanya ini dibalekno marang habitatnya. Habitat kita adalah surga. Karena Nabi Adam dicipta pertama nang surga. Jadi Gusti Allah itu membuat akses banyak. Makanya Gusti Allah jalan menuju Allah itu banyak. Termasuk hal yang ringan. Jawab salam tok itu kualitasnya sama dengan sedekah. Nah ini juga menunjukkan kasih sayang Gusti Allah. Kan kita kadang mikir pengen dadi wong sugih, iso sedekah. Lho apa nyatane lek wong gak duwe gak iso sedekah, wong jawab salam ya sedekah. Paham ya? Bahkan itu pernah salah satu hadis cerita. Ya Rasulullah enak ya jadi ketika para sahabat yang ngais kula untuk perang ini nyumbang ini sehingga duwe meneng ini. Akhirnya ada celutukan sedikit cerita enak jadi ya Rasul enak jadi wong sing dibaringi sugih nanti bisa bantu perang sabila sedekahnya banyak ikut perang dan lain sebagainya. Ya diguyu kan Nabi. Ndak gitu, Allah tetap adil. Lah zikir kamu saya yakin
Wong sing gak duwe niku mesti teman-teman ibadah daripada yang sugih-sugih. Karena ya wis ngene. Jadi Gusti Allah iki cara gampang ini. Tasbihmu itu juga sedekah. Zikirmu iku sedekah. Sholawatmu dadi sedekah. Nah, berarti kita enggak usah resah. Penak dadi wong sugih iso ngene sedekah ngene wah. Kok maneh amal jariah wis ngalir terus sampai mati ya. Enggak usah apapun yang terjadi pada kita itu terbaik sekali sampaikan. Dalane menuju pada Allah itu bodoh. Nyatane wis sae. Wong sugih selamat karena sedekahnya. Saman wong pas-pasan gak duwe ini kata sudah gak duwe tapi saman rajin ngibadah wiritan selamat mergo dikiri saman diterima Gusti Allah. Cara manggen selamat padha selamat tidak? Sama. Apa bedanya? Makanya saya sampaikan. Kita gak usah pengin, wah penak ya tadi kayak iku iso ngene ndak usah. Penak jadi orang itu ya bisa sedekah walaupun itu urusan ubudiyah. Walaupun itu urusan ubudiyah. Jangan sampai sampean itu tidak mensyukuri keadaan sampean. Paham ya? Kayak sedekah tadi kan ibadah ya. Jangan sampai jadikan sama kalau ustaz. Penak ustaz. Kakek dalan termasuk ini ya. Jawab salam dadi sedekah. Nah, ya apa? Enggak perlu kita butuh entokne dhuwit, entokne apa, enggak ada dhuwit ya dhewe ya. Sebenarnya ono salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sedekah siji. Ono wis penak tenan. Lha kok iso to? Mu Kanjeng Nabi sing dawuh mesti ora percaya ya ora. Penak isi. Wong Islam wis penak kok Kanjeng Nabi dawuh yakin. Gusti Allah dawuh yakin dilakoni wis penak. Dan tidak ada yang memberatkan, semuanya memberikan kenyamanan karena Allah sekali sampaikan Gusti Allah gede Rahman Rahim nang awake dhewe pingin balekno awake dhewe di mana Allah menciptakan Mbah Nabi Adam. Wis penuh keyakinan. Ustaz, omongane kuat banget awake dhewe mesti mlebu swarga. Ya ora. Karena Gusti Allah ya kuat banget pinginnya awake dhewe mlebu swarga. Mek karek ati kuat banget ora manut mbeke Gusti Allah. Wis ngono tok wis insyaallah ngono ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. أدركني ولا تتركني طرفة عيني يا سيدي يا رسول الله بجاهد النبي العصر العليم ورخي صلي عليه وافتح لنا فتحا مبينا مادد وهب لنا علما لا دون شرمدا يا فتاح يا فتاح يا فتاح افتح لنا بفتوح العارفين على الفاتحة